Mhm. Karena kelas 4 SD itu saya udah baca buku tentang The Grand Old Man, tentang Haji Agus Salim. Ternyata semuanya mempunyai kesimpulan ya surau adalah pusat studi informal yang sebenarnya membentuk karakter. Jadi di film Harimau Campai itu kan transisi antar satu sequence ke sequence yang lain itu kan dengan syair. Dan itu terinspirasi dari Randai sebenarnya. Atmosfer yang saya rasakan pada hadir di situ, itu semua orang kampung udah berjubel, Bu. Sangat ramai. Terus kalau kata teman yang di situ, ini lebih ramai daripada acara Orjen Tunggal katanya. Apa yang mereka tunggu adalah energi dari anak-anak di kampung itu gitu. Betul. Dan merinding saya dengarnya. Saya yang datang di situ aja merinding, Bu. Belum filmnya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dalam rangka memperingati Hari Film dengan seorang sutradara penulis naskah yang dimiliki oleh Minangkabau, dan beliau adalah sangat muda sekali, anak milenial, tapi sudah cinta dengan film dan banyak karya-karyanya itu berlatar belakang budaya Minangkabau. Sudah bersama kami Arif Malin Mudo. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. hari Alhamdulillah ini? Bu Tari. Meskipun dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini, biasanya kan karena sutradara sering atur ya. Iya. Sekarang saya atur. Sangat dengan senang hati. Dalam rangka Hari Film ini kan kita akan berbincang-bincang sedikit terkait bagaimana si Sumatera Barat, prospek kedepannya dan segala macam yang terkait dengan pengembangan film. Tetapi sebelum itu nih, saya membaca beberapa referensi bahwa Arif Malin Mudo adalah putra asli Minang. Oh iya. Bisa diceritakan latar belakangnya, lahirnya di mana? Oh iya Bu, makasih Bu Tari. Saya itu memang kedua orang tua saya asli orang Minang. 100% tanpa 100% campuran? Tanpa campuran. Saya lahir di Bukit Tinggi 28 September 1990. Masih muda sekali. Jadi saya baru umur 31 itu 3 bulan yang lewat berarti. Ya, terus? Masa kecil saya semuanya ada di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, lahir Bukit Tinggi, sekolah sampai SMA di Bukit Tinggi. Sampai tingkat SMA di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan pendidikan formal di bidang televisi dan film itu di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian saya melanjutkan sekolah alam. Saya menyebutnya sekolah alam. Jadi ketika tamat S1 saya coba masuk ke dunia industri. Kebetulan pada saat itu yang saya coba itu di dunia iklan. Sekitar 1,5 tahun. Terus saya ngerasa masih banyak yang kurang yang harus saya pelajari. Akhirnya saya mencoba untuk memutuskan menambah literasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk jenjang magister itu di Institut Seni Indonesia Surakarta di Solo. Berarti S2-nya di Solo. Nah, yang menarik menurut saya nih kan, kenapa kok milih film waktu itu kuliahnya? Memang sudah suka nonton film gak waktu kecil? Oh iya, saya dari kecil itu sebenarnya pembaca komik ya. Pembaca komik, habis itu penonton film. Waktu kecil kan, waktu saya kecil. Iya. Soalnya kecil kita kan beda ya Bu ya. Jauh. Waktu saya kecil itu komik yang saya baca itu Kung Fu Boy. Tentang bela diri gitu. Terus kalau sama Kapten Tsubasa itu tentang bola segala macam. Jadi saya tahu ada Jepang, terus ada Brazil segala macam itu justru malah dari komik. Dari komik. Dan kalau tontonan sih alhamdulillah pada saat itu tuh layar televisi itu masih dinominasi oleh film-film kungfu, film-film bela diri. Jadi
kalaupun pengen menerawang jadi apa-apa itu pasti pengennya tuh jadi seseorang yang bisa menyelamatkan orang Jagoan. banyak kayak gitu aja gitu. Jadi jagoan. Iya, Terus, pada tahun 90-an itu kan memang banyak film-film dari Cina terkait dengan legenda-legenda itu. Yes, itu banget ya Bu. Jadi itu cukup mewarnai hari saya dan teman-teman saya di saat itu. Kalau ke filmnya awalnya waktu SMA itu di Bukit Tinggi itu ada program Sister City Bu. Jadi ada program kota kembar dengan kota Seremban di Malaysia. Jadi kebetulan saya waktu itu peserta dari program itu dan saya dibekali oleh abang kandungnya Arif itu minjamin sebuah handycam kecil. Memang handy camera jadi ukurannya kecil terus masih pakai pita gitu. Jadi dipinjemin. Masih pakai kaset itu. Masih pakai kaset. Gitu. Iya. Nih kamu bawa ke sana, kamu coba dokumentasikan, kamu coba abadikan proses belajar kamu di kota Seremban itu katanya. Suatu saat sih. Jadi Arif Malimudo pernah dikirim ke Seremban dalam program itu ya? Itu waktu masih SMA. Jadi program pertukaran pelajar siswa berprestasi pada saat itu. Alhamdulillah ternyata berprestasi. Tapi nggak dari satu sekolah aja. Jadi diambil dari beberapa sekolah yang ada di Bukit Tinggi. Jadi ibarat itu kita itu adalah delegasi kotanya, bukan delegasi sekolah masing-masing. Iya. Nah itu pertama kali sebenarnya pegang kamera. Cuman dibekali beberapa instruksi dasar Bu. Misalnya ini tombol rekam dan stopnya di sini. Kamu boleh tekan tombol rekam ketika kamu udah benar-benar yakin yang kamu bidik itu udah benar kan ya? Iya. Jadi kayak cuman dikasih ajimat yang paling sederhana gitu. Cuma on off aja. Iya, dan juga hanya dibekali 2 buah kaset waktu itu. Kalau satu kasetnya itu 60 menit berarti cuma ada 120 menit untuk 3 minggu perjalanan. Jadi kan nggak mungkin harus hemat dan harus milih ya karena zaman dulu nggak ada memori seperti sekarang. Iya betul. Itu masih pakai kaset. Jadi itu mungkin awalnya ya. Jadi ketika saya pulang terus saya kembaliin kameranya, kemudian diedit oleh abang saya itu pas lihat hasilnya itu saya jadi jadinya gini ya gitu. Kok ada suara guru saya di Malaysia itu ngomong tapi gambarnya gambar murid-murid. Wah itu gimana tuh? Padahal saya kan cuma rekam gurunya. Kok sekarang itu suara gurunya ada tapi suara muridnya gambar muridnya juga muncul gitu. Akhirnya kan bingung sendiri tuh Bu. Di situ muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi keinginan itu muncul memang dari program itu. Tapi cita-cita sebelumnya pasti nggak pengen jadi sutradara. Waktu kecil sih pengennya ya. Kalau waktu kecil kan cita-citanya beda-beda ganti-ganti terus Bu. Iya. Paling cukup bertahan itu setelah jadi presiden itu ternyata nggak gampang ya. Cita-cita saya itu dulu jadi diplomat sebenarnya. Karena kelas 4 SD itu saya udah baca buku tentang The Grand Old tentang Haji Agus Salim. Jadi rasanya kok kayaknya keren ya bisa menghubungkan banyak hal baik di dunia ini dari profesi diplomat itu. Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang latar belakangnya memang sudah hobi nonton, hobi baca, hobi kemana-mana juga, keluyuran dan segala macamnya itu mungkin salah satu modal terkait dengan mungkin. Jadi, secara tidak langsung itu ternyata membentuk ya, karena itu kan semuanya teresap di alam bawah sadar kita yang kita nggak tahu kapan itu akan terrecall, kapan itu akan berguna. Dan mantap setelah pulang dari Seremban bahwa nanti saya lulus akan masuk ISI mengambil jurusan film. Jurusan televisi dan film, iya. Karena saya nggak sempat ikut yang saya nggak bikin pilihan untuk daftar ke kampus lain. Kenapa? Nggak ikut apa namanya kalau masa saya itu UMPTN zaman dulu ya. UMPTN ya. Iya. Saya nggak ikut UMPTN. Karena diundang di ISI, diterima undangan atau? Enggak, karena saya pengennya saya masuk. Emang ISI? Saya masuk ISI aja deh gitu. Luar biasa. Jadi istilahnya memang sudah mantap sekali. Yeah. Memang pengen belajar membuat film. Kenapa kok sampai kuat? Karena gini, yang saya heran gini kan, anak muda, cita-cita biasanya banyak, tapi kenapa kok tiba-tiba suka sekali, pengen banget gitu loh masuk film? Karena mohon maaf banyak stereotip yang mengatakan kerja di film itu nanti jadi apa? Yeah. Nah seperti itu. Jadi bagaimana membangun itu? Waktu
akhirnya ketika kita banyak berjalan, kita banyak menapaki negeri-negeri lain, itu saya berpikiran banyak hal sebenarnya, banyak hal baik mungkin yang bisa kita share ke masyarakat luas. Banyak mungkin gagasan-gagasan kita yang sebenarnya mungkin akan terdengar lebih lantang. Dan salah satu jalan itu menurut saya lewat film gitu. Jadi kita bisa menjadikan film ini sebagai mewakili diri kita untuk menyampaikan entah itu upaya-upaya yang itu bisa menginspirasi banyak orang kah misalnya, atau bisa mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan banyak orang kah. Dan saya pikir kalau saya pada saat itu ya Bu, kalau saya kuliah misalnya di jurusan yang Ekonomi menuntut ke teknik, setelah kuliah itu saya harus mendaftar kerja. kemana-mana, itu pada akhirnya mungkin bisa jadi ruang untuk menyuarakan itu jadi kecil. Jadi memang dari dalam itu pengen menyuarakan sesuatu melalui gambar yang menurut Arif pada waktu itu lebih mudah bisa diterima di mana-mana. Iya, karena kan cita-citanya kan diplomat Bu. Sama aja berarti ya. Jadi akhirnya sekarang kan kemana-mana. lewat film ternyata memang ada program diplomasi budaya kan. Benar. Jadi saya pikir jangan-jangan matchnya ada di sini nih. Iya, gitu. sama-sama siar. Sama-sama siar. Okay. Sama-sama siar. Jadi gini, seberapa besar sih Minangkabau itu kan, karena debut pertamanya, film pertama adalah Surau dan Sile, dan itu wow di Minang gitu. Dan yang menarik bagi saya, Arif Malinmudo bukan generasi Surau. Karena 90-an itu pasti kan sudah gak tidur di Surau lagi kan. Iya. Yeah. Nah tapi kemudian membuat beberapa film misalnya Surau dan Sile, Liam dan Laila yang semuanya adalah backgroundnya Minangkabau. Seberapa besar sih pengaruh Minangkabau terhadap karya-karya Arif? Sangat besar sebenarnya Bu. Karena saya yakin kita itu bisa mencoba untuk mengenal yang paling dekat dengan kita dulu kan gitu. Misalnya kayak Surau dan Sile itu saya berpikir sebagian besar itu sebenarnya adalah capture dari masa kecil saya dengan teman-teman gitu Bu, yang ngerasa kalau kita punya banyak kita punya banyak hal yang sangat indah di masa-masa itu. Berarti waktu kecil masih ngajinya di Surau, cuma tidak tidur di Surau? Iya, ngajinya masih di Surau. Tapi khusus di tempat saya itu saya masih tidur di Surau Bu. Walaupun itu bukan setiap hari ya. Iya. Tapi misalnya dari Sabtu ke Minggu itu biasanya kita nginap di Surau. Oh jadi ada fase-fase anak suraunya. Ada. Makanya itu tuh bisa di recall. Kalau misalnya selama bulan Ramadan itu full itu Bu di Surau. Iya. Dan juga setelah saya riset ternyata degradasi Surau itu kan berlangsungnya nggak baru-baru ini aja. Kan kita menganggap 80-an orang udah nggak tidur di Surau lagi laki-lakinya. Ternyata setelah saya riset kepustakaan bahwa pertama kali ketika Belanda membangun sekolah raja atau quick school di Bukit Tinggi itu sebenarnya sudah mulai awal dari degradasi Surau. Ketika masyarakat ingin anaknya sekolah di sekolah formal sehingga nantinya bisa jadi pembantu atau pegawai Belanda. Iya. Jadi itu sebelum itu kita masih dijajah loh. Degradasi Surau udah terjadi. Pas setelah merdeka makin tergerus lagi. Setelah kemudiannya makin tergerus lagi. Jadi saya pikir pasti ada orang yang bisa merecall lagi memori itu. Dan dengan bekal memori masa kecil saya, kemudian riset yang saya lakukan ke beberapa tokoh budaya, kepada ulama-ulama Surau zaman dulu yang sekarang udah tua-tua, ternyata semuanya mempunyai kesimpulan ya Surau adalah pusat studi informal yang sebenarnya membentuk karakter. Iya. Oleh karena saya pikir ini kayaknya kalau kita di Minang bicara ini bisa jadi banyak juga nih yang belum tahu gitu. Apalagi masyarakat luas di luar Minangkabau, saya berharap ini jadi semacam informasi kepada orang banyak tentang sebuah pola pendidikan yang dimiliki di Minangkabau. Sebenarnya ngomongnya sebenarnya ke pendidikan. Benar sih, sebetulnya gini, banyak sekali diaspora Minang di luar yang sebetulnya nanti dengan adanya film itu kan bisa menceritakan kembali ke keturunan-keturunan berikutnya bahwa ya ini ada cerita lucu soal diaspora. Gimana? Jadi waktu kan Surau dan Sile itu alhamdulillah kan sudah berkeliling di 5 benua ya Bu. Dari berbagai program ya. Ada yang program festival,
ada yang program diplomasi budaya dengan Mm-mm. Kementerian Luar Negeri sama dengan Kementerian Pendidikan. Ada juga yang pemutaran atau screening film yang Iya. diinisiasi oleh komunitas. Nah, salah satunya ini di Amerika Serikat itu Suara Urusan di Sile itu ditayangin di 4 kota. Mm-mm. Di Houston, Washington, New York, sama LA. Itu yang nonton rata-rata orang Minang Dan semua. itu yang nonton rata-rata orang Minang yang belum sempat pulang kampung kembali. Jadi menetap di Untuk- Amerika? Jadi kebetulan yang datang pada pemutaran itu produsernya saya karena Mm-mm. kebetulan beliau sedang summer school ngambil sekolah di Amerika. Mm-mm. Jadi beliau yang mewakili. Jadi saya dapat cerita Mm-mm. diaspora Minang itu kan ada diaspora network ya. Iya. Jadi ada Minang Diaspora Network itu mereka cerita tuh kalau kita nggak punya katalog budaya, kita nggak punya jalan untuk menjembatani ngasih tahu gimana sih kehidupan kakek. Nah, Jadi yang cerita tuh kakek ke cucu tuh, kakek kepada cucunya. Karena kebanyakan beberapa di antara generasi pertamanya iya. itu masuk ke Amerika. Kalau dia keluar konsekuensinya dia nggak bisa balik lagi. Iya. Jadi kan nggak ada kesempatan tuh Mm-mm. buat mengenalkan Minangkabau itu. Jadi akhirnya pemutaran di 4 kota itu diinisiasi oleh Minang Diaspora Network itu. Mm-mm. Jadi bagi si generasi pertamanya jadi nostalgia, bagi generasi kedua, ketiga mereka itu Iya. jadi semacam introduce pengenalan terhadap budaya leluhur Budaya mereka. Minang, iya. Karena filmnya kita subtitling Jadi ke bahasa kakek Inggris. mau cerita ya nggak ada gambarnya, nggak ada ininya. Jadi agak susah mungkin dengan apalagi dengan cucunya yang generasinya jauh berbeda gitu Iya. kan. Tapi dengan Suro dan Sile ada ruang bisa mereka berdialog antara kakek dan Iya. cucunya itu gitu. Jadi sangat Jadi luar biasa. impactnya setelah nonton ya. Iya. Impactnya setelah nonton mungkin di rumah mereka bisa punya percakapan yang lebih lebar. Intensif, iya. Terus kemudian mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait dengan budaya kakeknya dan satu hal saat Sile menjadi warisan dunia Ya, dan itu adalah momen yang luar biasa. Jadi sesuatu yang itu 2018 Kebetulan. ya. 2000 Sile itu 2019 ditetapkan sebagai Oh, iya. warisan dunia ya. 2019 kalau nggak salah saya, tapi ini mohon dikoreksi nanti kalau salah biar bisa dibetulkan. Rangkaian dari dalam rangka Sile sebagai warisan dunia itu kan selama beberapa tahun Sumatera Barat terus melakukan program-program yang didukung oleh kementerian kami melalui Indonesiana. Betul. Nah, jadi termasuk Sile kemarin juga copyrightnya ada di kami. Terus kemudian selama kegiatan Indonesiana Sile Art Festival itu kami putar ke seluruh Sumbar Itu tahun 2019. 18. Kalau Sile Art Festival 2018 ya kalau nggak salah. 18, 19 sampai 20. Jadi makanya adalah karena sudah ditetapkan sebagai warisan dunia kita setiap tahun Sile Art Festival. Oh. Iya, memang 2018 kemudian 19. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang menyambut Hari Film. Kita ketahui bahwa Bapak perfilman kita Usmar Ismail, beliau adalah orang Minang. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa artis berdarah Minang jangan ditanya lagi. Iya. Semuanya banyak gitu. Tapi sutradara berdarah Minang yang bisa berkiprah di nasional, artinya diperhitungkan dan karya-karyanya adalah tidak hanya sebatas festival, tetapi film komersial yang meledak itu kan tidak banyak gitu kan. Arif melihatnya seperti apa ini gitu kan? Artinya bahwa kenapa tidak banyak muncul? Karena kalau kita ngobrolin alam Takabang Jadi Guru itu sudah luar biasa. Bisa potensi besar untuk film untuk Minang ya. Minang ini potensinya luar biasa untuk film. Tetapi kenapa tidak banyak yang bisa berkiprah? Mungkin ada pengalaman atau sesuatu yang bisa di-share di sini. Bagaimana kita bisa sampai ke nasional? Sebenarnya kalau saya pikir dulu Usmar Ismail itu mencoba membangun identitas kebangsaan. Dia sedang berbicara Indonesia pada saat itu. Karena sebagai negara yang baru merdeka, belum sampai 1 dekade, itu Usmar sudah mencoba menggaungkan kebangsaan Indonesia itu lewat film. Jadi
film dijadikan Usmar Ismail sebagai tools untuk menyuarakan, hey, di timur ini ada negara yang baru saja merdeka dan berdaulat. Kalau pengen lihat, ini jendelanya. Maka muncullah film Darah dan Doa yang kemudian ditetapkan sebagai hari syuting pertamanya sebagai hari film nasional 30 Maret. Kemudian beliau susul dengan film Harimau Campa yang itu sangat unik sekali menurut saya, Bu, karena saya berkomunikasi langsung dengan penulis skenarionya, masih hidup sampai saat ini. Sama saat ini alhamdulillah, Pak Profesor Alwi Dahlan, umurnya 85 lebih. Bahwa dalam film Harimau Campa itu jelas secara konsep sinematografi Usmar Ismail dan Profesor Alwi Dahlan ini yang dulu adalah keponakan kandungnya, itu sebenarnya sudah menawarkan gagasan baru, Bu, dalam bentuk penyampaian film di masa itu. Jadi di film Harimau Campa itu kan transisi antar satu sequence ke sequence yang lain itu kan dengan syair. Dan itu terinspirasi dari Randai sebenarnya. Jadi ada Minangnya ada juga. Minangnya. Dan itu dilakukan Usmar Ismail tidak di film pertama. Film pertama itu kan Darah dan Doa. Usmar sadar kalau Indonesia itu butuh identitas kebangsaan yang sangat solid, yang bulat gitu. Nah, ketika itu sudah tersampaikan ke dunia, baru Usmar menggali ranah kelahirannya. Gitu. Jadi sebenarnya bicara tentang film Minangkabau itu bukan berarti film yang hanya berbahasa Minang, tetapi film yang dilahirkan oleh sutradara Minang, contohnya Usmar Ismail itu, ya setidaknya pasti ada warisan, ada warisan berpikir budaya Minang itu yang tertitip di dalam filmnya itu gitu. Dan saya rasa itu bisa dijadiin teladan ya buat kita generasi muda ini untuk memilih jalur itu gitu. Toh di film Harimau Campa itu tidak berbahasa Minang kok, berbahasa Indonesia baku. Karena pada saat itu tuh sedang membicarakan membangun identitas nasional kan. Karena kita bicara identitas nasional kan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Benar, karena pada waktu itu kan Indonesia setelah merdeka, jadi memang perlu suara atau corong untuk mensiarkan kita. Tetapi mau tidak mau kita sebagai orang Minang, beliau Usmar Ismail sebagai orang Minang, karya-karyanya pasti terwarnai, dengan budaya Minang. Nah, Arif melihat sekarang nih, kondisi sekarang nih, bagaimana kiprah anak, kan sering nih bolak-balik Jakarta, Bukit Tinggi. Sekarang menetapnya di mana? Di 2 tempat sih. Di 2 tempat masih lebih bolak-balik. Banyak di Jakarta. Lebih banyak di Bukit Tinggi. Iya. Jadi maksud saya gini, melihat anak-anak muda yang tertarik dengan film di Sumatera Barat ini mempunyai potensi nggak untuk bisa berkembang hingga ke tingkat nasional bahkan ke internasional untuk mengikuti festival film? Menurut saya sangat berpotensi dan itu sedang berlangsung dan terus bertumbuh sebenarnya, Bu. Karena kalau dari minat dulu nih, minat itu di setiap tahunnya itu diisi Padang Panjang misalnya, itu ada 3 kelas tuh. Yang satu kelasnya ada 30, berarti ada 120 calon filmmaker. Terus, itu yang sekolah formal. Yang sekolah formal. Terus teman-teman di komunitas yang baik di kampus yang non film itu kan juga punya UKM film. Itu beberapa juga saya lihat sangat aktif juga, baik itu aktif di program productionnya, penciptaan filmnya. Ada juga yang mengambil peran aktif di program screeningnya atau layar-layar diskusinya gitu. Menurut Alif, kalau misalnya kita bergerak di dunia film, itu memang harus pendidikan formalnya film? Kalau jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Untuk menjadi filmmaker tidak harus sekolah di sekolah film. Tapi yang harus adalah mengetahui pendidikan film itu sendiri. Bedanya apa nih sekolah film dengan pendidikan film? Bedanya adalah kalau banyak kita ketahui sutradara di Indonesia yang tidak berlatar belakang pendidikan formal di film. Tetapi mereka punya waktu dan punya kemauan yang besar untuk mengetahui pengetahuan ilmu di bidang film itu sendiri. Karena bicara film kan itu kan bicara hal yang sangat sistematis ya. Maksudnya beberapa pekerjaan itu sangat terukur gitu, Bu. Seperti kita di studio ini ada cahaya, ada kamera, ada yang kita kenakan ini. Semuanya itu kan ada ilmunya.
Jadi bagi teman-teman yang tidak sekolah formal film sekalipun, tetapi misalnya di UKM-nya atau di komunitasnya selalu mengupgrade komunitasnya atau UKM-nya dengan pengetahuan tentang film itu sendiri, itu sudah terbukti Bu, dan itu banyak sekali yang bisa menyuarakan gagasan-gagasannya lewat film, sangat banyak. Dan kalau di Sumatera Barat, kalau bicara nggak usah setahun ya, mungkin 6 bulan terakhir ya. Iya. 6 bulan terakhir. Banyak nggak sineas-sineas atau banyak. Saya filmmaker? menonton kalau ada pemutaran film pendek itu, saya biasanya kalau sedang ada di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat, saya berusaha untuk tidak melewatkannya gitu, Bu. Nonton film-film pendek film produksi teman-teman dari komunitas. Iya. Nah, ini kacamata Arif bagaimana melihatnya? Apakah memang mereka sudah kualitinya seperti apa? Terus mungkin ada perlu apa yang harus mereka perbaiki terkait dengan hasil karyanya? Kalau ngelihat Secara umum. film-film teman-teman komunitas, yang pertama itu yang mungkin bisa kita nikmati adalah spiritnya itu, Bu. Jadi ada pengalaman saya diundang ke salah satu premier film pendek komunitas. Itu lokasinya di Kabupaten 50 Kota. Dan premiernya itu dimulai setelah Isya rencananya, tapi karena saya salah jalan, saking masuk-masuknya, akhirnya tertunda. Sampai akhirnya dimulai tuh lewat lah dari jam 9 malam. Tetapi atmosfer yang saya rasakan pada hadir di situ, itu semua orang kampung udah berjubel, Bu. Sangat ramai. Terus kalau kata teman yang di situ, ini lebih ramai daripada acara Orjen Tunggal katanya. Luar biasa kan? Luar biasa. Iya. Terus akhirnya kan muncul pertanyaan, kenapa ya kok bisa seramai ini gitu. Padahal filmnya belum ditayangin loh ini. Iya. Dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua? Mulai anak sampai orang tua. Jadi dekat pemutaran itu ada surau. Jadi mereka sholat Isya dulu berjamaah. Iya. Habis itu mereka turun lagi ke halaman. Kan mirip dengan konsep surau kan. Iya benar. Ketika waktu sholat dia sholat, setelah itu dia turun lagi ke halaman buat latihan silat kah, mau sastra lisan kah atau apa gitu. Jadi ternyata film di komunitas itu film yang digerakkan oleh ibu-ibu di kampung itu yang menjumbangkan berasnya, tomatnya, cabai yang dipanennya, lauk pauk yang mereka punya di dapur untuk bekal anak-anak mereka di kampung itu yang tidak berlatar belakang sekolah film pastinya, untuk membuat film tentang kampung itu. Saya masih ingat ada dokumenter tentang sebuah tepian mandi dan satu lagi tentang layang-layang. Apa yang mereka tunggu adalah energi dari anak-anak di kampung itu gitu. Betul. Dan merinding saya dengarnya. Saya yang datang di situ aja merinding, Bu. Belum filmnya dimulai, saya udah ngerasa ternyata sinema masyarakat itu, apresiasi masyarakat terhadap film itu besar sekali. Apalagi yang dekat dengan mereka gitu. Dan saya salut banget dengan inisiator komunitas itu. Dia menjadikan sebuah gudang bekas yang dulunya adalah tempat gudang makanan ternak. Itu dibersihin, terus jadiin semacam galeri seni, sekaligus tempat literasi membaca, sekaligus membuat komunitas film. Filmnya nggak panjang, kalau nggak salah durasinya di bawah 20 menit lah, ada 2 film. Tetapi akhirnya film itu bisa membuat semua orang di kampung itu jadi kembali mengenal kampungnya. Dan bangga dia Dan bangga gitu. Dan pasti ibu-ibu itu ingat dong. Misalnya film itu di syuting misalnya 3 bulan yang lalu. Pasti ibu-ibu itu masih ingat tuh. Ketika anaknya pulang malam, terus paginya dibangunin lagi. Terus Bu mana berasnya Bu? Iya ini buat makan siang. Dan mereka masak rame-rame gitu. Iya, jadi memang
ada ekosistem yang terbangun di kampung itu berarti Ya. bahwa golongan muda dengan golongan tua bisa berkomunikasi Yap. dengan bagus. Itu sebetulnya yang terjadi sekarang ini, bahwa kadang-kadang anak muda berjalan dengan Tracknya, maunya, ya. dan orang tua ini bisa dicontoh, mungkin nanti bisa difilmkan juga, Iya. difilmkan juga untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Dan Nah, itu yang saya ingat backgroundnya nggak ada satupun yang sekolah film. Yang satunya lulusan sejarah, yang satunya lulusan antropologi nggak salah. Yang satunya nggak tamat SMA, yang satunya lulusan antropologi. Ada 2 film pada saat itu. Jadi memang berwarna kali dan hanya semangat yang menyamakan mereka. Iya. Dan kalau di situ kita saya tidak berusaha untuk mencoba menilai kualitas produksi atau apa, Bu. Iya. Yang saya nilai itu adalah ternyata film itu berdampak bagi yang membuat dan yang menonton. Bukankah sebenarnya fungsinya itu kan? Betul. Gitu? Jadi film itu bukan harus booming terus kemudian ditonton banyak orang, tapi film bisa menjadi media untuk mempersatukan sebuah kalangan. Iya. Jadi ya simpel sekali. Film itu cuma menceritakan tentang sebuah tepian mandi yang dulu digunakan banyak orang. Di situ orang dulu berkumpul, bercengkrama. Sekarang orang semuanya nggak ke tepian mandi lagi gitu. Orang mencuci baju di rumah dengan mesin cuci yang selesai dengan waktu timer 16 menit. Semuanya udah bahkan nggak butuh matahari lagi sekarang untuk pakaian kan gitu. Tapi mereka dan tepian itu masih ada sampai hari ini. Dan si anak muda tadi itu merecall memori para ibunya, merecall memori para ayahnya, kakeknya, sekaligus menyadarkan mereka yang seumur itu. Iya, berarti kan ini sudah ditinggalkan. Dan kami punya kepentingan dengan film itu karena itu akan menanamkan nilai kan, bahwa dulu pasti tapian itu punya nilai-nilai dan sekarang sudah mulai ditinggalkan. Itu sangat romantis filmnya menurut Iya, saya. benar. Sangat romantis. Saya dengar ceritanya aja romantis, apalagi saya nonton filmnya. Iya. Mudah-mudahan nanti komunitas yang ada di Payakumbuh kalau nggak salah saya di 50 kota, kabupaten 50 kota, kita bisa nonton bersama-sama untuk penanaman nilai itu tadi. Nah, kalau lihat potensinya nih, semangat sudah tinggi, ada beberapa komunitas yang seperti itu. Terus kemudian secara materi Minang ini luar biasa. Kesempatan mereka untuk go keluar dari Minang, artinya berprestasi di film-filmnya bisa diterima keluar tuh seberapa besar peluang bagi sineas-sineas yang ada di Minangkabau? Beberapa yang udah mencoba itu udah terbukti, Bu. Udah terbukti misalnya lewat jalur apakah yang paling banyak itu sekarang kalau kita hitung ya, itu kemampuan yang dimiliki, soft skill. Jadi alhamdulillah banyak sebenarnya teman-teman kita yang berlatar belakang backgroundnya adalah orang Sumatera Barat, itu sebenarnya sudah sangat banyak berada di lingkungan industri, Bu. Ada yang berprofesi sebagai editor film, ada yang berprofesi sebagai visual effect, bahkan udah mendapatkan piala citra itu, namanya Abi. Ada yang berprofesi sebagai soundman, ada yang berprofesi sebagai asisten kamera. Jadi menurut saya dengan soft skill yang mereka miliki, dengan pengetahuan itu tadi yang mereka miliki tentang ilmu ini, karena semua ilmu kan harus ada pintu masuk untuk mempelajarinya kan. Benar. Akhirnya ketika mereka keluar dari Sumatera Barat yang Ibu bahasakan tadi go itu, yang jadi pertanyaan besar kan bukan ijazahnya, tetapi apa yang dibisai gitu. Iya. Nah itu udah terjawab sebenarnya. Itu udah terjawab dan bagi saya sendiri di 3 film panjang yang saya produksi itu alhamdulillah editor filmnya itu masih sahabat saya di saat pertama kali saya bikin film pendek di kampus. Jadi jangankan bicara profesionalisme ya, bicara hubungan emosional tuh akan berbanding lurus sebenarnya dengan kapabilitas yang dibangun oleh setiap masing-masing personal itu gitu. Nah kalau secara film, kalau Ibu bicara peluang, saya baru saja menonton beberapa film dari Sumatera Barat dengan tema-tema yang cukup beragam, Bu. Misalnya, sudah ada yang berani membicarakan isu sosiopolitik dengan core value, dengan core budayanya tetap dari perspektif Minangkabau. Terus kemudian
bahkan film itu mempertanyakan apakah sistem demokrasi di Indonesia ini masih pantas dipertahankan apa enggak. Iya. Berarti kan di sini yang saya lihat kan ada gagasan yang dipertaruhkan kan gitu. Terus ada film yang berbicara tentang hak-hak kaum disabilitas. Terus ada film yang berbicara tentang konflik horizontal yang disebabkan oleh sekelompok orang yang menjadikan budaya sebagai sebuah prasyarat yang wajibnya kadang-kadang melebihi segala-galanya. Nah ini kan berarti sudah ada kegelisahan, sudah ada desakan-desakan kritis untuk memperbaiki banyak hal menurut anak-anak muda ini, Anak-anak muda teman-teman sekarang, ini. iya. Dari hal-hal yang paling dekat dengan mereka dulu kan gitu. Mm-mm. Kalau kayak yang film sosiopolitik itu dia cuma mencermati bagaimana ada di sebuah kampung, ada pemilu, terus pemilu itu dari situ ada seorang anak usia SMP menilai, ini ada 2 calon nih, yang satu muda misalnya, yang satu tua. Itu masih bisa di-compare. Apalagi yang bisa di-compare misalnya, oh yang satu main uang, yang satu gak main uang tapi gak cerdas. Jadi gimana nih? Nah jadi gimananya itu jadi apa ya? Jadi semacam pengembaraan pemikiran kan gitu. Betul. Nah yang mengkritik tentang budaya misalnya, ternyata anak-anak muda di Minangkabau sudah mulai sadar kalau ternyata budaya Minangkabau itu sudah berkali-kali mengalami peningkatan eksistensi gitu. Jadi kata-kata atau kalimat membangki batang tarandam itu tidak semuanya sekarang bisa ditelan. Yang sebenarnya memang sudah harus ditenggelamkan, ya ditenggelamkan aja gitu. Misalnya hal-hal yang berbau syirik misalnya, hal-hal yang berbau khurafat misalnya. Itu kan udah selesai dengan adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Nah itu kan kalau mereka tulis di koran atau mereka tulis di Facebook kan pasti panjang tuh. Akhirnya mereka bikinin itu film gitu. Itu baru 2. Ada yang bicara tentang hak-hak perempuan yang terpasung gitu. Ada yang berbicara tentang bagaimana kenangan-kenangan lewat alam Minangkabau, tapi dikemasnya itu dengan komedi. Iya, jadi kita itu kan pengennya seperti ini. Anak-anak sekarang itu kan pemikirannya sudah global. Yes. Artinya dia bisa menyajikan sebuah film yang mengglobal ceritanya, tetapi jangan melupakan bahwa ada unsur-unsur tradisinya atau unsur-unsur budaya aslinya yang dibawa seperti yang Wismar Ismail itu tadi gitu. Jadi adalah hal-hal yang memang terbawa. Nah, biar kita tidak terjerabut dari akar tradisinya kan seperti itu, terbawa terus gitu. Nah, jadi apa sebetulnya harapan dari Arif Malim? Sebelum kita ngomongin tentang harapan, saya pengen tahu gosipnya dong. Film terakhirnya apa nih? Oh, boleh dong. Boleh. Film saya itu ada judulnya yang belum rilis, judulnya Perjalanan Pertama. Perjalanan pertama itu kisah tentang seorang kakek umur 70 tahun berkendara Vespa dengan cucunya umur 10 tahun. Dan di sepanjang perjalanan itu sang kakek dan sang cucu mulai saling mengenal kembali siapa sih sebenarnya mereka berdua itu. Tapi tetap ada bau-bau Minangnya? Iya, itu di syuting di Sumatera Barat dan itu di lebih dari di 30 titik spot yang rencananya premiernya kapan? Sebenarnya film itu sudah premier di Jogja Asian Film Festival di untuk Desember festival kemarin, sama di International Muslim Film Festival di Australia Oktober tahun 2021 kemarin, dan saat sekarang ini kami sedang menunggu saat yang tepat untuk merilisnya untuk masyarakat Indonesia. Kami tunggu, mudah-mudahan gak sabar pengen nonton. Kami senang sebetulnya nonton film yang berbau budaya. Gak tahu apakah karena saya memang orang yang bekerja di budaya, karena dari kecil memang sudah suka nonton film, tapi film-film yang ada bau-baunya atau ada istilahnya unsur-unsur budayanya itu menurut saya bisa mengenal Indonesia lebih jauh lagi gitu. Syutingnya full di Sumatera Barat? Iya. Di beberapa kota? Di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Terus aktornya dari Indonesia dan Malaysia. Jadi film ketiga ini capture-nya bicara tentang
Minangkabau yang sedikit dilebarkan, jadinya kita lagi bicara tentang Melayu sebenarnya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan kan dengan adanya kita film ini bisa membawa kita yang golongan tua mengenang kembali, yang golongan muda banyak belajar tentang apa yang harus mereka lakukan untuk selalu menghormati orang tua, terutama dengan budaya-budayanya. Dalam rangka Hari Film nih, Ya. apa pesan-pesan Arif ke golongan anak milenial lah ya? Oh iya. Ya mungkin untuk buat kemajuan film Indonesia. Yes, saya yakin sekarang itu udah nggak ada sekat lagi antara film lokal atau film nasional atau film regional, ada beberapa istilah. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa selalu berusaha untuk menambah pengetahuan, karena bicara tentang film itu adalah sebuah media dengan multidisiplin ilmu gitu. Jadi bukan berarti mengenal semua tentang tata kamera, suara itu sudah berarti kita sudah khatam. Ternyata kalau itu ternyata sudah khatam, alhamdulillah, berarti udah saatnya untuk mempelajari hal-hal lain tentang sosiologi, tentang psikologi misalnya. Itu karena itu misalnya sangat bermanfaat untuk keaktoran misalnya gitu. Bicara atau mencari bahan-bahan literasi tentang politik, bicara bahan-bahan literasi tentang bagaimana isu-isu yang sedang berkembang gitu. Jadi nantinya film itu ada hal yang bakal visi yang disampaikan oleh film itu sendiri gitu. Yang kedua mungkin bisa juga untuk saling berkomunikasi antar komunitas, karena saya yakin ketika komunitas-komunitas film berjejaring, apalagi anak-anak muda ya Bu, dengan 1-2 gelas kopi itu biasanya akan muncul tuh ide-ide segar. Betul. Entah itu yang sifatnya jangka panjang atau misalnya jangka pendek, entah itu bentuk hari film, event untuk memeriahkan hari film nasional atau bulan film nasional. Karena di Maret ini biasanya kita nggak bicara lagi tanggal 30 Maretnya aja gitu kan. 30 Maret hari film nasional, 20 Maret itu hari lahir Usmar Ismail. Tapi di Maret itu udah di banyak rangkaian yang udah disebut sebagai bulan film nasional kan. Jadi sebenarnya kebetulan ini momentumnya bulan Maret ya, minimal di Sumatera Barat aja dulu ada komunitas film di Padang muter filmnya di 50 kota, komunitas film di Solo muter filmnya di Bukit Tinggi, misalnya. Komunitas film Bukit Tinggi muter filmnya di Sijunjung misalnya. Karena saya ngelihat ada spirit itu Bu. Saya nonton film yang dari isu disabilitas itu sutradaranya orang Sijunjung. Terus yang sosiopolitik itu sutradaranya orang Agam. Terus yang bicara tentang isu budaya konflik horizontal karena pemahaman kaku tentang budaya itu sutradaranya Padang Panjang. Terus yang bicara tentang bagaimana masyarakat tahun 90-an memframing anak kepala camat, anak camat itu hidupnya lebih terjamin daripada anak Vespa, itu saudaranya perempuan, orang Solok. Terus ada satu film komik motion, komik bergerak itu filmnya, tentang seorang bapak yang ngerasa anak yang dilahirkan itu sama sekali nggak berbakti gitu. Itu sutradaranya orang Pasaman Timur. Jadi kalau kita bicara dari kota dan kabupaten di Sumatera Barat sebenarnya udah ada nih gitu. Iya. Tinggal ini mau dijadiin hal yang untuk disimpan saja karyanya atau diupayakan untuk bisa saling ditonton, saling diapresiasi, saling mengkritisi mungkin untuk membangun, dan akhirnya akan terjalin komunikasi-komunikasi yang pasti bermanfaat untuk komunitas-komunitas itu sendiri gitu. Iya, saling bergandeng tangan sebetulnya untuk saling memperkuat. Siapa tahu film-film yang diproduksi itu
kan sekarang sudah banyak ya festival-festival Iya. film-film indie ataupun festival film-film yang bertebaran sebetulnya Betul. di nasional ini yang bisa menjadi ajang untuk pembuktian diri. Artinya bukan pembuktian diri hebat sih, tetapi seberapa penghargaan karya saya di luar komunitas saya kan yang Betul. pentingnya kan di situ. Betul. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, obrolan yang luar biasa nih sebetulnya. Kalau saya banyak sekali sebetulnya ilmu-ilmu yang harus mudah-mudahan nanti banyak komunitas yang menonton acara ini sehingga dia bisa mengembangkan terus dan bisa terus bersemangat bahwa Usmar Ismail, bapak film perfilman kita itu berasal dari Minangkabau dan banyak sekali teladan-teladan yang beliau sudah lakukan untuk kita dan mudah-mudahan perfilman di Minangkabau ini semakin jaya. Amin. Artinya materi-materinya sudah banyak. Terima kasih Arif Malinmudo sudah Sama-sama, bersama Bu Tari. kami. Mudah-mudahan filmnya nanti kami diundang kalau ada premiernya di Tentu. Padang. Siapa tahu pas di Jakarta juga nanti bisa Tentu. premiernya nanti di-share ke kita. Siap. Sehingga mudah-mudahan dengan film-film yang diproduksi oleh Arif Malinmudo yang bercorak budaya pasti itu bisa menginspirasi kita untuk memproduksi film-film terkait dengan Minangkabau dan budaya-budaya lain di Indonesia. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, demikianlah obrolan kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.